Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dan karena itu, mohon untuk salah satu siswa putra untuk pimpin kita dalam doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk sekolah? 2 orang, ya. Jody dengan Pandi. Baik. Dari mereka kabarnya bagaimana? Jody sakit, Nifel tidak ada, Pandi tidak ada keterangan. Oh ya, kita doakan semoga Jody cepat sembuh dan Pandi dalam keadaan baik-baik saja. Oke? Sebelum kita masuk dalam pembelajaran pembahasan materi kita, silakan rapikan meja kursi, bangku, dan sampah-sampah yang ada di kolong meja, di kursi. Silakan dipungut dan simpan, buang di tempat sampah. Karena tempat yang bersih dan rapi akan membuat kita nyaman untuk belajar. Baik, terima kasih. Adik-adik, kompetensi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang ketiga, keempat, adik-adik bisa baca di slide yang ada di depan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan metode tanya jawab serta diskusi dan presentasi, siswa diharapkan dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Dan yang kedua yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang seterusnya 3, 4, dan 5 silakan adik-adik baca di slide yang ada di depan. Ya. Anak-anak silakan perhatikan sebuah gambar dan video yang akan kita tayangkan di slide yang di depan. Nanti adik-adik silakan berikan tanggapan kalian, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Nah, ini videonya silakan diamati. Ya, baik. Demikian gambar dan video yang ditayangkan. Kira-kira dari video yang gambar yang sudah ditayangkan tadi itu, kira-kira apa yang dapat kalian amati dari gambar dan video tersebut? Ya, silakan berikan tanggapan kalian. Ya, silakan, Nifel. Ya, oke, terima kasih. Dari Putri, silakan Putri. Yang dari anak-anak Putri silakan. Yumi silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi gambar tadi itu menunjukkan proses pertumbuhan seseorang menjadi dewasa. Ya, nah dari video tadi itu, ya, video tadi itu menunjukkan 2 tokoh ya, anak muda yang secara usia mereka telah menjadi dewasa, tetapi secara mental pribadi mereka belum dikatakan dewasa, ya. Yang satunya berbeda dengan temannya, karena yang temannya lebih mementingkan untuk bermain, bolos sekolah, ya, tidak mengerjakan tugas, ya, daripada temannya. Dia lebih mengutamakan bermain game daripada mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Sementara temannya dia lebih mementingkan masa depannya daripada bermain game, ya. Jadi ada perbedaan kedewasaan, tingkat kedewasaan berpikir dari kedua tokoh tersebut, ya. Nah, anak-anak
Sekarang kita akan masuk dalam sesi diskusi. Karena itu silakan duduk berkelompok, ya. Kelompok yang sudah kita bagi yaitu 3 kelompok, yang masing-masing kelompok ada yang 3 dan ada yang 4, ya. Nah, kelompok 1 akan berdiskusi tentang cerita tentang kisah Tonya Harding, ya. Dan kelompok yang kedua akan berdiskusi tentang menganalisis ciri-ciri pribadi yang dewasa, ya, dibandingkan dengan tokoh Samuel yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, ya. Lalu coba bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Nah, silakan kelompok 2 diskusikan tentang hal tersebut. Dan kelompok 3 silakan diskusi tentang menganalisis aspek pertumbuhan manusia menjadi dewasa. Ya, silakan kita berdiskusi dalam waktu 15 menit. Nah, ya. Nah, nanti akan presentasi sesuai dengan hasil tarik lot, ya. Jadi dimulai dari kelompok 2, lalu kelompok 3, lalu kembali ke kelompok 1 yang presentasi terakhir, ya. Baik, terima kasih. Nah, kelompok 2 mulai presentasinya, ya. Silakan kelompok 2. Ya, baik, ya. Jadi hasil dari kelompok 2 mengatakan bahwa menjadi dewasa artinya tidak hanya memperlihatkan fisik yang besar atau tinggi, tetapi seseorang yang menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya, ya. Apakah suatu perbuatan yang memberikan perbuatan akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi dirinya atau bagi orang lain, bagi sesama, ya. Maupun kedewasaan itu bagi masyarakat atau kedewasaan itu juga berkaitan dengan kematangan pribadi dan kematangan emosional, ya. Nah, ciri yang dikatakan oleh kelompok 2, ya, ciri menjadi yang menunjukkan orang dewasa yang dikatakan oleh kelompok 2, yaitu ciri yang pertama yaitu keberanian untuk bertanggung jawab, ya. Yaitu salah satu sikap orang Kristen adalah tidak boleh seperti dikatakan oleh pepatah mengatakan bahwa lempar batu sembunyi tangan, ya. Jadi berbuat tetapi tidak mau bertanggung jawab, ya. Artinya sikap seorang Kristen harus memiliki keberanian bertanggung jawab atas setiap kesalahan, setiap perbuatan, ucapan dan tindakan yang kita buat, ya. Kita harus mampu untuk bertanggung jawab atas itu. Itu menunjukkan orang yang dewasa, ya, bukan hanya secara fisik saja, tetapi harus berani untuk bertanggung jawab, ya. Yang berikut lagi dikatakan di kelompok 2 adalah ciri yang kedua adalah kejujuran, ya. Jadi orang yang dewasa itu harus jujur. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani, ya. Berucap dan berperilaku jujur merupakan sikap menghargai orang. Jujur adalah mengucapkan kata-kata, memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Contohnya, ketika ada orang tanya, SMK di mana ya? Kalau lewat jalan yang mana? Nah, kita harus menunjukkan jalan ke SMK itu harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, harus jujur, ya. Nah, yang ketiga yaitu ciri yang ketiga yaitu hidup bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan juga berhikmat, ya. Seorang Kristen yang dewasa perlu untuk menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana ia bertanggung jawab terhadap gereja, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan bahkan terhadap
sesama, ya, terhadap sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Selain ciri bertanggung jawab dan jujur, orang yang dewasa juga tidak boleh egois, ya. Orang yang dewasa tidak egois, tidak berpikir yang negatif, ya, orang dewasa. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan sekarang kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 3 berdiskusi tentang aspek pertumbuhan manusia menjadi dewasa. Ya. Nah, aspek yang pertama yaitu adalah aspek fisik. Ya, jadi orang yang dewasa adalah orang yang mengalami akil balik. Ya, dewasa sesuai dengan ya dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa orang yang dewasa itu adalah mengalami akil balik, mencapai usia tertentu. Ya, jadi dari segi usia dia telah mencapai usia tertentu. Dari segi fisik tubuh menjadi besar dan menjadi tinggi, ya, menunjukkan kedewasaan seseorang secara fisik. Dan aspek yang kedua yaitu aspek emosi, yaitu bagaimana seseorang dia mampu mengendalikan perasaan emosinya dengan baik, ya, dan juga harus benar, ditujukan kepada orang yang tepat dan pada waktunya yang tepat, ya, ya itu aspek emosi, ya. Nah, yang berikut adalah aspek sosial, ya. Jadi aspek sosial itu adalah berhubungan dengan orang lain, membangun hubungan baik dengan orang lain, baik di dalam masyarakat, di gereja maupun di dalam keluarga sendiri, ya. Nah, aspek yang berikut adalah aspek intelektual, yaitu bagaimana dia bisa berpikir yang positif, ya. Di dalam dirinya ada dua hal, berpikir positif dan berpikir negatif, ya. Nah, itu orang yang dewasa dia harus mampu berpikir yang positif, kritis dan kreatif, ya. Dan aspek yang berikut adalah aspek moral, ya. Bagaimana seorang dia bisa menjaga etika, sopan santun dengan baik, ya, moral, ya. Menghargai orang, mengasihi, menghormati orang yang lebih muda usianya maupun yang lebih tua usianya, ya, dia harus menghargai dan menghormati, ya. Itu aspek berkaitan dengan aspek moral. Dan yang berikut adalah aspek spiritual, bagaimana seorang mampu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Hubungan di dalam apa? Di dalam bentuk hubungan dalam bentuk persekutuan, ibadah, ya, di dalam bentuk komunikasi, berdoa kepada Tuhan, ya, membangun hubungan di dalam doa, maupun di dalam puji-pujian, memuji nama Tuhan, ya. Itu aspek spiritual, ya. Jadi mengembangkan kerohanian spiritualnya untuk lebih dewasa, ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh kelompok 3. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3, ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang giliran untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1. Kelompok 1 akan presentasi tentang kisah tentang Tonya Harding, ya. Tonya Harding melawan Nancy Kerrigan di dalam kasus tersebut, ya. Ya, jadi dari kisah ini menggambarkan bahwa bagaimana seorang yang sudah dewasa menurut usia, tetapi tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa, ya. Seperti kisah Harding tadi, ya. Dia takut kalah dalam pertandingan ice skating, karena itu dia bersekongkol dengan teman-teman Jeff dan kawan-kawan, ya. Mereka berbuat hal yang jahat,
memukul kaki Nancy Kariga, ya, Nancy Kariga, sehingga hal ini tentunya diketahui oleh pihak berwajib, sehingga Tonya Hadi dia mampu untuk dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia tahu, apa yang dia lakukan dengan teman-teman, ya. Adik-adik, jadi dari kasus ini secara fisik atau menurut usia disebut sudah dewasa, tetapi secara mental dan emosional hati dan teman-temannya belum dewasa. Mereka belum bisa berpikir matang, ya, dan juga belum bisa bertanggung jawab penuh, ya. Karena itu dalam pertandingan itu mereka melakukan hal yang jahat bagi mereka, ya. Baik adik-adik, jadi dari pembelajaran kita pagi hari ini, kira-kira apa yang Anda rasakan, ya, apa yang Anda rasakan dari pembelajaran kita ini, ya, apa perasaan kalian? Mungkin ada yang mau memberikan sesuatu, saran atau pertanyaan. Mungkin ada yang belum mengerti, silakan. Ya, baik, ya. Kalau tidak ada, ya, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan, Yumi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Yumi. Berikan aplaus dulu buat Yumi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kedewasaan memiliki dua pengertian, ya, yaitu dewasa secara usia yang sifatnya pasti, sedangkan dewasa secara mental atau spiritual adalah suatu pilihan dan proses di mana secara usia seseorang melewati masa-masa atau waktu yang terus berganti secara otomatis, ya. Namun secara mental dan spiritual seseorang diperlukan suatu sikap untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Jadi kata bijak bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa secara mental dan emosional, menjadi dewasa secara pribadi itu adalah suatu pilihan dan proses untuk orang menjadi dewasa, ya. Jadi pribadi yang telah dewasa tidak akan mementingkan diri sendiri atau mengutamakan hal-hal duniawi, tetapi akan memusatkan perhatiannya pada kehendak Kristus, ya. Jadi adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saatnya kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan tes, ya. Tesnya silakan kalian lihat di slide dan silakan kerjakan di lembar kerja yang sudah dibagikan di atas meja masing-masing, ya. Nanti sudah selesai dikerjakan, silakan kumpul ke depan, nanti kita akan berikan nilai, ya. Baik, terima kasih. Nah, tugas untuk kalian kerjakan di rumah yaitu membuat karya, ya, membuat karya dalam bentuk tulis, ya, dalam bentuk tulis, ya, yang berkaitan dengan ciri pribadi yang bertumbuh dewasa, ya. Jadi sebelum kita akhiri dan kita kembali, maka kita akan berdoa. Karena itu dimohon untuk salah satu siswa pimpin kita dalam doa yang tadi doa awal, doa buka oleh putra, maka sekarang putri lagi. Karena itu silakan dari Yumi, silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai, ya.
Pembelajaran kita selesai, sehingga saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.